Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang di tengah persekutuan jemaat. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas hari lanjut usia nasional ke-25. Pemberita firman saat ini adalah Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Ungkapan situasi. Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan, disia-siakan. Kita semua pribadi, keluarga, dan gereja mesti menaruh perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia. Pemerintah pun sejak 29 Mei 1996 telah menetapkannya sebagai Hari Lansia, Hari Lanjut Usia Nasional, demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin kepada orang tua lanjut usia. Juga menganjurkan agar para lanjut usia tidak menghadiri ibadah secara luring. Kita pasti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Meskipun sebagai anak-anak kita sadari terkadang karena kesibukan kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di dalam keluarga. Tema dan subtema perayaan syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 ini kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. Berilah juga ruang kepada para orang tua lanjut usia untuk berdaya guna, agar mereka tetap berbuah dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat meski tubuh makin renta. Walaupun tubuhku semakin
Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita habiskan ibadah minggu saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini dapat kita baca dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Allah. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saudaraku, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Kita masuk dalam pengakuan dosa.
Di hadapan Allah Tritunggal, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing. Ya Allah Tritunggal, termulialah namamu di seluruh bumi, sekarang dan sepanjang zaman. Di hadapan-Mu, Allah yang Esa dan Maha Kuasa, kami datang tersungkur karena bersalah dan berdosa. Kami mengaku lalai mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah. Kami abaikan tanggung jawab untuk merawat dan peduli serta memberi ruang bagi orang tua dan berdaya guna di masa tuanya. Sikap, tutur, dan tindakan kami membuat mereka sedih dan tidak bahagia di dalam keluarga. Kami lalai mengelola seluruh ciptaan di bumi yang telah Engkau baharui dan selamatkan ini. Ampunilah dan dengarlah seruan hati kami, ya Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur oleh karena Allah sudah mengampuni salah dan dosa-dosa kita lewat peristiwa salib. Maka mari kita yang bersyukur, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 25. Demikian firman Allah, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai manusia baru, mari kita berdiri dan bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius 15 ayat 3 hingga 6. Demikian firman Allah. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudaraku, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Di dalam Engkau kami diberikan kelegaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Dari semua yang kami rasakan ini, kami kembali datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu dengan percaya. Lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin dianugerahkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan kami pakai sebagai sarana semangat untuk melakukan apa yang baik dalam hidup kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di persekutuan ibadah minggu, di minggu pertama di bulan yang ke-6 di tahun 2021 ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Tepat di hari ini juga sebagai gereja kita ikut mengingat rayakan
akan hari lanjut usia tingkat nasional di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, di perjalanan pelayanan mereka di 25 tahun. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di ibadah Minggu saat ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20, dengan tema renungan kita yang dirangkaikan dengan hari lanjut usia nasional yang ke-25 tahun, yaitu lanjut usia bahagia bersama keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan seperti yang disoroti tema khotbah kita di hari lanjut usia ini, maka tentu kita mengatakan bahwa suasana bahagia tidak hanya diperuntukkan kepada para lanjut usia, atau dalam konteks GPIB tidak hanya diperuntukkan kepada pelkat PKLU, tetapi kebahagiaan yang hendak kita rasakan atau alami itu juga harus ada di pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, bahkan dalam seluruh realitas hidup manusia, baik di konteks besar atau kecil, di komunitas besar atau kecil, seperti keluarga, masyarakat, semua membutuhkan apa yang namanya bahagia. Saudaraku, kalau ditanya kenapa manusia ingin bahagia, jawabannya pun sangat sederhana sekali. Karena dengan kita berbahagia atau ada kebahagiaan pada kita, maka tentu kita lebih mampu untuk mengekspresikan hidup kita, untuk memberdayakan segala kekayaan potensi yang ada pada kita. Kita lebih bebas bergerak, karena dalam konteks bahagia selalu yang dirasakan di sana adalah sukacita. Sebab tidak ada tekanan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tidak ada sinis, tidak ada iri dan dengki. Karena orang yang berbahagia melupakan itu. Karena yang ada pada hati dan jiwanya adalah sukacita. Jadi ini alasan kuat, saudaraku, kenapa kemudian manusia diminta untuk memiliki kebahagiaan. Sekali lagi, karena kalau manusia tidak mengalami kebahagiaan, artinya dia berada di dalam derita. Dia meratap di sana, dia menangis di sana, dia berkeluh kesah di sana, dia gelisah di sana, dia was-was dan takut di sana. Maka situasi itu tidak akan memampukan manusia untuk bisa melahirkan karya-karya yang terbaik dalam hidupnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, saudaraku, tema renungan kita di hari ini, di saat kita mengingat rayakan hari lanjut usia nasional yang ke-25, kita diajak khususnya para lanjut usia atau pelkat PKLU untuk berbahagia. Nah, saudaraku, tentu kita pun bertanya di sini, mengapa para lanjut usia diajak oleh firman Allah lewat tema khotbah kita
untuk selalu merasakan kebahagiaan dalam keluarganya. Ya. Saya pikir ini baik direnungkan oleh para lanjut usia, supaya dia tahu bagaimana dia bangun kehidupannya dengan kebahagiaan yang diinginkan, supaya itu menjadi spirit penyemangat baginya untuk tidak pernah letih, tidak pernah puas melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak akan berhenti untuk mengkaryakan dirinya, karena dia memiliki sukacita itu tadi. Nah, tentu saudaraku, alasan kuatnya adalah karena para lanjut usia, ketika dia hanya ada dalam ratap dan tangis, gelisah, was-was dan sedih, maka tentu itu akan berdampak buruk juga kepada ketahanan tubuhnya yang sudah rentan karena usia tuanya. Sehingga lebih mudah sang lanjut usia ini akan mengalami sakit, lalu terbaring tiada daya, dan tidak akan bisa mengekspresikan kehidupan lewat senyum, apalagi lewat tindakan atau perbuatan nyata. Jadi baik sekali tema ini saudaraku, supaya para PKLU selalu memiliki semangat untuk bersukacita dalam konteks apapun, karena sukacita pada lanjut usia, kepada para lanjut usia, itu akan menjadi spirit, akan menjadi penyemangat bagi mereka untuk bisa tetap fight, kendati pun rambut sudah memutih dan tubuh sudah menua, tetapi kita tetap bisa berkarya karena ada hati yang gembira, ada sukacita yang dirasakan. Dan di sana juga tentunya akan menjadi kekuatan spiritual bagi para lanjut usia. Ketika dia berbahagia, dia mampu melihat Allah dengan iman, karena di sana dia akan bisa menyembah Allah di totalitas hidupnya, kendati pun sudah banyak hal yang terbatas bagi mereka untuk mereka lakukan. Tapi sekali lagi, dengan hati yang gembira tersebut, mereka bisa memanage hidup mereka walaupun di usia yang sudah senja atau lanjut ini. Nah saudaraku, kembali kita coba melihat benang merah antara bacaan Alkitab kita dengan tema renungan kita ini. Ternyata ungkapan bahagia atau rasa bahagia itu juga dialami oleh para murid. Hanya konteksnya di sini saudaraku yang perlu kita lihat, kebahagiaan yang dirasakan oleh para murid itu adalah ketika Yesus memanggil mereka, bukan untuk menjala ikan lagi, tapi untuk menjala manusia. Saudaraku, baik ini untuk kita lihat, karena yang kita pahami, para nelayan ini ketika dia tidak melaut atau menjala ikan, pasti dia tidak makan, karena itu pekerjaannya. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan hasil, dan tentu itu berpengaruh pada kehidupan ekonominya. Tapi di sini Allah memanggil mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka, lalu mengikut Yesus untuk menjala manusia. Artinya untuk melayani manusia sebagai utusan Allah yang dipakai oleh Allah sebagai pelayan Allah. Kita lihat dalam bacaan kita saudaraku, ketika Yesus memanggil mereka untuk ikut Yesus melayani, mereka tidak sungkan, mereka tidak tunda, langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Kenapa saudaraku? Karena mereka tahu pekerjaan melayani Yesus yang diembankan Yesus kepada mereka itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik
dari sekedar mereka berjuang mati-matian untuk mencari makan dan minum siang dan malam. Saya pikir ini teladan baik saudaraku, supaya kita mulai melihat konteks pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu betul-betul kita lakukan tanpa pamrih. Kita bangun dalam ketulusan, kejujuran, keikhlasan tanpa pamrih. Bukan serta-merta kemudian kita meninggalkan semua ruang kerja kita. Tidak juga demikian saudaraku. Tetapi jangan selalu kemudian ruang kerja ini dijadikan alasan untuk tidak melayani. Sepanjang memang kita bisa bagi waktu, kapan kita bangun semangat kita untuk bekerja di bidang pekerjaan yang diembankan kepada kita, kapan pula kemudian kita meluangkan waktu, mempersiapkan hati kita, memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Karena saya sangat yakin saudaraku, tidak di seluruh refleksi kehidupan kita, di 24 jam, bahkan di sepanjang minggu atau sepanjang bulan atau sepanjang tahun, kita hanya bekerja, tidak ada waktu untuk melayani. Tidak. Tentu ada ruang juga Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa menghadirkan diri kita di medan pelayanan Tuhan. Hanya kita saja yang tidak bisa memanage itu. Sehingga saudaraku, yang terjadi adanya kepincangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan pemenuhan kebutuhan rohani. Tuhan mau di sini terjadi keseimbangan. Karena ketika ada keseimbangan, kita lebih mampu untuk berdiri, berjalan, berlari, bahkan bekerja, ketimbang kita ada di dalam kepincangan. Dan keseimbangan ini saudaraku bisa terjadi kalau ada sukacita, kalau ada kebahagiaan di dalam diri kita. Karena kalau kita punya sukacita, kalau kita punya rasa bahagia, kita tidak meminta banyak dalam hidup ini hanya untuk supaya kita tidak lapar. Tapi apa yang Tuhan berikan atas kita, kita syukuri. Walaupun kemudian kita tahu hari ini habis, tapi kita yakin besok Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan katakan urusan hari esok itu adalah urusan Tuhan. Bagaimana kita semangati diri kita untuk pemenuhan kebutuhan hari ini tanpa memikirkan hari esok. Artinya biarkan dalam kekuatan doa, dalam kekuatan iman, di mana kita sudah bekerja dan melayani, maka di hari kemudian berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk kita. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena tidak sedikit orang selalu ragu untuk apa yang akan dia makan hari esok, untuk apa yang akan dia pakai hari esok. Firman Tuhan sudah tegaskan kepada kita saudaraku di dalam kitab Injil Matius, bahwa itu ada dalam kewenangan Allah. Yang terpenting sekarang adalah, adakah kita dalam kesediaan yang tulus dan jujur mau mengabdi kepada Allah, sehingga kita tidak pernah takut lagi untuk apapun yang akan kita makan. Firman Tuhan sudah berkata, burung di udara tidak menanam tapi menuai. Ini menunjukkan bahwa cinta Allah tidak akan pernah berhenti atas kita, yang terus menyatakan kesediaan melayani Dia seperti para murid saudaraku. Walaupun kita tahu mereka sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, tidak berarti di sini mereka akan kelaparan. Tidak pernah ada diceritakan murid-murid yang mengikut Yesus kelaparan dan hidupnya terlantar. Tetapi di sana, ketika ada bersama dengan Yesus, setiap kali mereka akan makan, selalu ada makanan. Bahkan kita tahu saudaraku, dalam khotbah Yesus di bukit, ya, di situ sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Allah mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisakah kita bayangkan? Begitu besarnya kuasa Allah sehingga kita tidak harus meragukan Dia. Maka dalam kisah itu dikatakan sisanya ada 12 bakul. Ini patut, ini harus kita imani saudaraku.
supaya kita mulai tidak ragu dan takut ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu membuat segala sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Jadi mari saudaraku, kita bangun terus rasa bahagia di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, agar kita tidak pernah takut untuk apapun. Karena orang yang berbahagia, dia selalu merasakan kelegaan. Dia ada dalam kepuasan, dia ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Dan disitulah dia bisa bangun imannya untuk menyembah Allah. Sebab sangat berbeda dengan orang yang suka bersungut-sungut, orang yang takut, orang yang gelisah, orang yang was-was. Artinya orang yang tidak bahagia. Jadi mari para lanjut usia dan semua anak-anak Tuhan, mulai dari PA, PTGP, PKP, PKB, kita terus nyatakan kebahagiaan kita. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk merasakan berkat-Nya. Karena kita semua orang-orang yang sudah ditebus. Karena itu jangan pikirkan lagi yang lain. Nyatakan pengabdian kita dengan hati yang bahagia untuk memuliakan nama Allah dalam konteks apapun. Maka di sana Tuhan tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Semangat dan semangat saudaraku. Yakin Tuhan yang Immanuel akan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan itulah kebahagiaan sempurna bagi kita, yaitu ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sorga bagi kita. Di sanalah, yaitu di sorga, kita tidak akan lagi takut, kita tidak akan lagi merana, kita tidak akan lagi menangis, kita tidak mengalami keputusasaan. Tapi sekali lagi di sorga kita hanya merasakan kebahagiaan. Itu yang mau dicapai oleh tema khotbah kita hari ini. Berbahagialah karena kita punya Tuhan Yesus hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di Kau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur di persekutuan ibadah di hari ini. Kami diajak oleh Allah untuk selalu berbahagia. Tepat di saat kami merenungkan arti dari kehadiran kami sebagai lanjut usia yang selalu dituntut untuk berbahagia, karena kebahagiaan pada para lanjut usia akan menjadi semangat dan kekuatan bagi mereka untuk tidak merana dalam hidup, untuk tidak gelisah dan takut dalam hidup. Karena dengan berbahagia mereka mampu untuk terus menyatakan kesediaan mereka berkarya bagimu, kendati pun rambut sudah memutih dan tubuh sudah melemah. Tapi karena iman terus nyatakan dalam kekuatan cinta Allah, lewat kebahagiaan itu mereka tetap bisa fight, memberi arti hidup mereka di tengah kehidupan majemuk yang dijalani dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk seluruh para lanjut usia di muka bumi ini, khususnya di tanah air Indonesia, dan terlebih khusus Pelkat PKLU di tingkat gereja GPIB dimanapun berada, khususnya di Bukit Harapan Surabaya. Tuhan terus tolong mereka agar mereka mampu menjadi teladan yang baik di hari tua mereka, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, dan untuk cicit-cicit mereka. Karena para lanjut usia tidak pernah berhenti berkarya, kendati pun mereka ada di usia yang sudah senja. Kami mohon Tuhan, Engkau terus berkati para PKLU ini, agar dengan berkat Allah mereka melangkah hanya dalam kegembiraan, penuh sukacita, karena kasih sayang Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Kami datang berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Berikan semangat untuk terus berkarya di bumi pertiwi ini, lewat pemerintah dan rakyat yang bersinergi dalam kolaborasi membangun negeri, baik untuk mempertahankan NKRI maupun di dalam memberantas penyebaran virus COVID-19 demi untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR tingkat pusat dan daerah, seluruh penegak hukum TNI dan Polri, di mana saja mereka bekerja sebagai abdi negara. Tuhan tolong agar lewat kehadiran mereka seluruh rakyat dibawa menuju kepada cita-cita mulia negeri tercinta kami Indonesia, yang telah dituangkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kami mohon dalam belas kasihan Tuhan, kami mendapatkan itu secara utuh, total, sempurna. Karena apa yang datang dari Allah tidak pernah salah. Karena kami tahu itu adalah berkat untuk kami. Karena itu Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu saja. Berkati gereja-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi kekuatan manusia dan dunia di dalam memprakarsai seluruh karya yang dinyatakan Yesus Kristus. Mari Tuhan, gereja-Mu yang adalah mitra-Mu, gereja-Mu yang adalah rekan-Mu, untuk mendharma baktikan diri dalam pengabdian yang penuh dengan loyalitas dan dedikasi, yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkenan gereja tidak hanya menjadi pendoa, tapi juga menjadi role model untuk yang lain,
dalam menyatakan sikap yang bijaksana, sikap yang imani, yang penuh cinta kasih atau bela rasa demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya gereja GPIB, baik di tingkat sinodal, mupal, regio, dan jemaat. Tuhan tolong semuanya, agar dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, gereja GPIB akan selalu menjadi teladan bagi gereja-gereja yang lain, bagi komunitas yang lain, besar atau kecil, dimanapun berada. Tuhan tolong terus dalam proses persiapan menuju ke sidang sinode 5 tahunan yang akan dirangkaikan dengan pemilihan fungsionaris majelis sinode. Tuhan tolong berkati agar siapapun yang duduk di kepengurusan majelis sinode periode akan datang, biarlah itu orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memanage pelayananmu secara sinodal di gereja GPIB untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jauhkan dari persaingan yang jahat, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari keinginan-keinginan yang menyesatkan. Biarkan kami ada dalam kesediaan siapapun yang Tuhan mau pakai, maka di sanalah Tuhan yang akan memilih mereka lewat suara di sidang majelis sinode demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati panitia pelaksana Mupal Jawa Timur, agar dengan kekuatan bersama panitia dapat melaksanakan kegiatan mulia ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB Bukit Harapan Surabaya. Engkau tahu Tuhan apa harapan besar kami untuk merasakan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami, panitia dan jemaat Bukit Harapan, di dalam bahu-membahu menyelesaikan pembangunan rumah-Mu yang kami sangat syukuri Tuhan. Dalam hitungan yang tidak terlalu lama, ketika kami bergumul hendak pengadaan AC, banyak kebimbangan, banyak ketakutan, tapi ketika kami melangkah dengan iman di dalam Yesus, Tuhan jawab semuanya indah pada waktunya. Kami boleh mendapatkan sejumlah unit AC dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga Tuhan untuk kebutuhan AC telah terpenuhi dalam pertolongan Tuhan lewat berkat Tuhan yang ada di jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dari sektor 1 sampai sektor 5. Untuk tahapan pembangunan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mari ikut campur, bekerja bersama dengan kami panitia, agar dalam bersama dengan Tuhan panitia dapat menyelesaikan bagian yang masih harus dikerjakan, khususnya di balkon bagian kiri dari mimbar yang masih sangat membutuhkan pertolongan Allah lewat dukungan jemaat dengan memberikan kontribusi atau dukungan dana untuk pengadaan material dan juga untuk pembayaran tukang-tukang. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berduka berikan pengharapan dan kekuatan iman. Mereka yang bersuka cita karena umur bertambah atau usia perkawinan bertambah, atau mendapat teman baru, mendapat pekerjaan baru, atau apa saja membuat mereka bahagia, Tuhan mari dalam campur tangan-Mu, dalam berkat dan kasih sayang-Mu, mereka bawa sukacita itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga mereka tidak salah menggunakan kebahagiaan yang mereka rasakan, tapi benar-benar kebahagiaan itu mereka bawa dalam bentuk kesediaan untuk menyembah Allah dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Berkati kami semua Tuhan, para pendeta, vikaris, tenaga magang, mahasiswa praktek, diaken penatua, komisi-komisi panitia-panitia, pegawai kantor, BPPJ, tim multimedia, tim gugus COVID, tim musik, tim paduan suara. Tuhan tolong berkati semua, siapa saja yang ada di jemaat-Mu ini Kau berkati, yang melayani Engkau, sampai seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah menyusuri kehidupan di bulan ke-6 di tahun 2021 ini. Walaupun pandemi COVID masih ada, tapi kami yakin Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, sehingga kami tidak takut dan gentar melanjutkan hidup kami, karena Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash untuk ibadah keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer untuk ibadah keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1410104293348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rosmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebajikan yang dilimpahkan bagi kami dalam perayaan syukur atas Hari Lanjut Usia Nasional saat ini. Kepadamu kami beri persembahan sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Berilah kuasa dan kekuatan juga bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Warta Jemaat dalam ibadah hari Minggu 6 Juni 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dalam ibadah pada saat ini, pada pelayan firman, diaken, penatua bertugas, organis pemandu pujian,
tim multimedia, dan tim gugus COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan mulai tanggal 6 Juni sampai 12 Juni 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 13 Juni 2021 dengan aturan jam ibadah yang pertama 07.00, yang kedua jam 09.00. Demikian yang dapat disampaikan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah disepakati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang keempat, berdasarkan hasil rapat rutin PHMJ pada hari Kamis 30 April 2021, maka akan dibuka lowongan pekerjaan sebagai koster GPIB Bukit Harapan Surabaya dengan persyaratan sebagai berikut. Pria, usia maksimal 40 tahun, luwes, bekerja dengan baik, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minim SMA, bersedia bekerja di luar jam kerja. Surat lamaran dapat dikirim ke PHMJ GPIB Bukit Harapan Surabaya. Yang kelima, berita duka. Telah dimuliakan Bapa ke sorga pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 15.00 WIB. Almarhum Bapak Ferry Gasper, Jemaat Sektor Pelayanan 2 dalam usia 78 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Minggu 30 Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Pemakaman Kristen Megare Sidoarjo. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau bisa ditransfer ke rekening BCA 7210308 atas nama Iman Syakurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau HP kontak aksi 0877 54599 888. Yang terakhir, untuk warta keuangan jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saudaraku, dengan sukacita kita akan kembali ke dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa firman Tuhan yang sudah saudara dengar, lalu jadilah pelaku firman Allah. Dengan berdiri saudaraku, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 278 bait 1 dan 2. Berkata
memberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.